Perumahan macam apa ini? Apakah ini tempat tinggal manusia? Tolong, perampokan. Punggungku. Salahkan dirimu karena berpakaian begitu mencolok. Siapa lagi yang akan kurampas kalau bukan kau? Dah. Ahai. Wah. Berani merampok di wilayahku. Kau bosan hidup ya? Nona, terima kasih. Kalau bukan karena Nona hari ini, saya sudah di bawah sana, bertemu kakak saya. Aku hanya melihat ketidakadilan, dan menghunus pedangku untuk membantu. Bibi, terima kasih kembali. Saya harus berterima kasih dengan benar hari ini. Ini? Apa ini? Ambil. 10.000. 1 juta. 10 juta. 100 juta. Nona, kau. Aduh, punggungku. Dokter. Os, kenapa ada lagi yang pingsan? Jangan bergerak, suster. Detak jantung pasien menurun dengan cepat. Suntik epinefrin. Siapkan defibrilator. Defibrilator siap. Bersihkan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Hei, bukankah aku baru saja di rumah sakit? Bagaimana aku bisa kembali ke sini? Bisa mati karena bahagia. Kau ini ada-ada saja. Ayolah, itu 100 juta. Aku bisa bekerja 365 hari setahun, tanpa makan atau minum, mendonorkan darah sesekali, selama 1.500 tahun, dan aku masih belum bisa mendapatkan sebanyak itu. Kau bahkan tak akan dapat lebih dari 500. Kau lupa. Seperti ini. Hei, 100 juta itu terlalu menggoda. Aku sangat senang sampai lupa. Mata duitan. Nona, kau benar-benar membuatku takut barusan. Hah? Aku tak menyangka. Kau begitu murah hati. Aku tak berani mengambil uang sebanyak itu. Melihatmu seperti ini, aku juga tidak bisa memberimu terlalu banyak. Begini saja. Rumah, mobil, perhiasan. Apa yang kau suka? Bilang pada Bibi. Bibi akan membelikannya untukmu. Bibi, kau sungguh kelewat baik. Ini hanya bisnis keluarga kecil. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau aku mengangkatmu sebagai anak baptisku? Benarkah Ibu Peri? Sungguh nak. Ibu Peri, anakku. Ibu Peri, anakku. Hahaha. Aku besar di panti asuhan. Tanpa orang tua. Sekarang. Hei, haha. Aku juga punya ibu. Aku juga pernah punya anak perempuan. Jika dia sudah besar, dia akan seusiamu. Tidak apa-apa. Anggap saja aku seperti dia. Aku akan menjagamu di masa depan. Hahaha. Itu luar biasa. Aku selalu menginginkan anak perempuan sepertimu. Ngomong-ngomong nak, siapa nama keluargamu? Nama belakangku hei. Nama keluarga yang bagus. Keberuntungan. Hahaha. Ngomong-ngomong Ibu Peri, kenapa kau datang ke lingkungan kami hari ini? Hah? Aku sedang mencari seseorang. Wanita itu meskipun dia punya nama keluarga yang sama dengan Muhei. Bejat moralnya. Kejam dan tak kenal ampun. Benar-benar tak tahu malu. Benarkah? Ada seseorang yang sangat menjijikan di lingkungan kita. Nah, kau anak yang baik. Ini berkahmu. Tidak bertemu dengan wanita sekejam itu sampai membuatmu begitu marah Ibu Peri. Dia pasti bukan orang baik. Hah? Wanita itu tampak lembut dan lemah. Berpura-pura merayu anakku. Dan secara pribadi, mengancam pacar anakku. Dia bahkan memukulnya. Ya ampun, jahat sekali. Dia ingin menjadi burung finik. Aku membenci.
dalam mimpinya. Ibu peri, katakan siapa namanya. Aku akan kembali dan menghajarnya. Gadis baik, kau tak perlu melakukan apapun. Seandainya anakku bisa bertemu gadis sepertimu. Ibu, apa kau baik-baik saja? Astaga. Akhirnya kau muncul juga. Jika aku menunggumu untuk menyelamatkanku, aku sudah ada di kamar mayat sekarang. Maafkan aku. Ibu, jangan marah. Itu. Bunga putih kecil. Syukurlah kau lebih tahu. Biar ku perkenalkan kau. Dia yang menyelamatkanku. Mulai sekarang, dia adik baptismu. Gadisku, jangan malu-malu. Kemarilah temui kakakmu. Putriku. Anakku. Ah. Halo kak. Kenapa kalian berdua orang dewasa begitu pemalu? Mulai sekarang, kalian sudah seperti saudara kandung. Saling menyayangi ya. Xiao Bei, Aku di tempat Nyonya. kita akan mengadakan pesta besar. Aku ingin benar-benar menyambut kepulangan putriku. Ya, Tunggu. Apa? Kau tidak mau mengakui saudari ini? King. Jelaskan dirimu. King. Dia He King. Dia adalah He King. Ibu, apa pendapatmu tentang King sekarang? Baiklah. Dia memang lumayan baik. Lalu King, apa pendapatmu tentang ibuku? Juga lumayan bagus, Bibi. Sangat baik dan sangat murah hati. Itu luar biasa. Maka mulai sekarang, kita keluarga. Apa katamu, keluarga? Apakah ini bertemu orang tua? Hari ini, bisa dibilang bertemu orang tua. Ya Tuhan. Dasar gadis kecil. Kau sangat mengerti hatiku. Aku akui, King gadis yang baik. Tapi dia dan kau tidak bisa bersama. adegan klasik. Menikah dengan keluarga kaya babak 1, ketidaksetujuan ibu mertua. Jing Huai. Kau dan Shui Huan telah berpacaran selama 3 tahun. Dulu kau bersumpah padaku bahwa kau takkan menikahi siapapun selain dia. Sekarang kau ingin jati Chen Shimei. Benar. Wajah asli Jiang Shui Huan. Hanya kita yang tahu, di mata orang lain. Yan Jinghuai ini selingkuh dengan asistenmu. Meninggalkan tunanganmu kau bajingan besar. Bibi. Sebenarnya, King. Bibi sudah pernah mengalaminya. Aku tahu betapa sakitnya. Bersama pria yang pelin-pelan. Jika kau butuh uang, Bibi bisa membantumu. Tapi, kau tak boleh bersama pria yang selingkuh. Bersama-sama. Ibu, kau membuatku terdengar seperti orang jahat. Kau ini. Kau sudah punya tunangan. Tapi malah main-main dengan asistenmu. Kau sama saja dengan ayahmu yang brengsek itu. Ibu, aku tidak bisa menikahi Jiang Shui Huan. Kau akan membuatku mati. Kau nekat mau jati Chen Shimei ya? Bibi, punggungmu masih terluka. Akan kuhajar kau sampai mati hari ini. Ibu, dengarkan aku. Jiang Shui Huan adalah putri Jiang Fei. Ini, siapa Jiang Fei? Jiang Fei dulu asisten tuan besar. Dan juga salah satu gundiknya. Lalu, maka Jiang Shui Huan tidak mungkin. Kubuat kedap udara.
Apa sebenarnya yang membuatmu mencurigaiku? Aku bermimpi. Aku bermimpi kau membunuh ibuku dan aku, dan mengambil alih keluarga Yan. Apa kau pikir aku anak kecil berumur 3 tahun, Jiang Shuihuan? Kau mendekati keluarga Yan, untuk tujuan apa? Tentu saja untuk membunuh seluruh keluargamu. Dan mengambil kekayaan keluarga Yan untuk diriku sendiri. Binatang tak berperasaan. Sama rendahnya dengan ibumu, jangan berani-berani menghina ibuku. Jika suamimu tidak meninggalkannya, ibuku tidak akan kehilangan segalanya. Menjadi tunawisma dan melarat. Kalian semua memaksanya menuju kematian. Hah? 28 tahun yang lalu. Hari kedua ibumu bergabung dengan perusahaan. Dia menggoda suamiku dan menjadi simpanannya. 27 tahun yang lalu. Saat aku mengandung. Dia sengaja mendorongku dari tangga. Hampir membunuh kami berdua. Dan dia serta suamiku merayakan kelahiranmu. Tahukah kau kenapa ibumu ditinggalkan? Karena kau adalah anak orang lain. Bohong. Untuk pria itu dia berutang banyak. Dan suamiku diselingkuhi untuk pertama kalinya. Sangat marah. Dan ingin kalian berdua mati. Ibumu menggendongmu dan berlutut di depanku, memohon agar aku mengampuni nyawamu. Ini mustahil. Hah? Hiks. Ini mustahil. Bayan, apa kau baru saja mendengarnya? Gila. Jangan bicara omong kosong. Saya sekretaris paling terpercaya Tuan Yan. Bagaimana mungkin saya menguping urusan pribadi keluarganya? Kau ada benarnya. Saat itu, Nyonya, tolong selamatkan aku. Yanti Yanyi berkata, dia ingin membunuh kami berdua. Aku ingin menggiling tulangmu menjadi debu dan mengulitimu hidup-hidup. Nyonya, aku salah sebelumnya. Aku sangat murahan. Aku tidak tahu malu. Tapi aku tidak punya pilihan. Pacarku berutang banyak uang. Satu-satunya pilihanku adalah merayu Yanti Yanyi dan membuatnya berpikir, anak ini adalah anaknya. Orang tua itu telah memberimu banyak uang 2 tahun terakhir ini. Puluhan juta kan? Utang apapun seharusnya sudah lunas sekarang. Pacarku, ketika dia punya uang, dia akan berjudi. Saat dia tidak punya uang, dia akan memukuliku dan memaksaku untuk meminta lebih banyak. Aku tidak punya pilihan. Hiks. Apa yang kau tanam itulah yang kau tuai. Kau pantas mendapatkan ini. Nyonya, Anda juga punya anak perempuan. Bisakah kau tega melihat seorang anak tumbuh tanpa seorang ibu? Itu bukan anakku. Nyonya, seorang anak yang tak berdosa. Hiks. Aku akan menghentikan orang-orang yang dikirim si tua bodoh itu. Mengenai kreditormu, kau sendiri yang harus menghadapinya. Mitra bisnis. Terima kasih Nyonya. Terima kasih Nyonya. Ini mustahil. Ini mustahil. Aku tak percaya. Belas kasihan malah jadi malapetaka. Hari ini kau akan jadi penyebab kematian kami. Aku tidak tahu semua ini. Membaca pikiran tidaklah sempurna. Kau pasti berbohong padaku. Kalian semua berbohong padaku. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Kalian semua menipuku. Semua orang menipuku. Lepaskan aku. Tuan muda,
Informasi Hai King. Aku menemukannya. Hai King, ditemukan di tepi sungai. Dikirim ke panti asuhan. Saat itu, dia berumur 10 tahun. Itu karena cedera kepala yang menyebabkan amnesia. Betul sekali. 10 tahun. Kebetulan di bawah tebing itu, ada juga sungai. Dia adikku. Dia pasti adikku. Hahu. Tuan muda, sepatu sudah dipakai. Itu tempat kerjamu. Cukup nyaman untuk mengintip bunga polos dari sudut itu ya. Kau melecehkan bapak direktur secara seksual. Ini produk perawatan kulit untukmu. Riasan terlalu mahal. Aku tak bisa memakainya. Jangan khawatir. Ini merek Niche, tidak mahal. Bahan-bahan alami, utamanya efek lembut, cocok untukmu. Aku adalah kelinci percobaan. Untuk semua ini. Ini cemilan. Kalau kurang, bisa ambil lagi di kantin. Oh. Hah? Terima kasih Tuan Yan. Hahu. Kenapa aku tidak mendapatkan perlakuan ini? Bapak direktur yang bias. Di sebelah adalah ruang istirahat. Kalau capek, bisa istirahat sebentar di sana. Oh ay, permainan ruang istirahat. Haruskah aku mengosongkan ruangan untuk kalian berdua? Ruang istirahat. Tuan Yan jangan bilang kau berpikir. Hai King. Berhenti baca novel murahan itu. Oh. 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 Ya Tuan Yan. Novel adalah harta karun budaya manusia. Istri kecil itu tanpa henti. Dikejar oleh Cieo yang mendominasi. Tak berdaya dia mundur ke ruang istirahat. Di mana dia kemudian dilempar ke tempat tidur. Dan kemudian, hahaha. Tuan Yan, adakah yang bisa kubantu? Makan camilanmu. Bayan, laporan data ini kurang teliti. Tolong direvisi. Ya, Tuan Yan. Kenapa aku merasa seperti sedang diawasi? Tuan Yan, dokumen ini butuh tanda tangan Anda. Holmes. Wow, ini pertama kalinya aku melihatnya seperti ini. Dia terlihat lebih baik dari biasanya. Hahaha. Tuan Yan, tolong lihat dokumen ini. Tuan Yan, bunga polos, tatapan matamu itu, aku menyukainya. Sayang kau belum tahu. Terima kasih sudah mengingatkan, aku tahu. Baiklah. Ya Tuan Yan, kalau begitu aku pergi sekarang. Setelah seharian bermalas-malasan, akhirnya aku bisa bekerja. Ini tugas tukang bersih-bersih. Kau tak perlu melakukan ini. Oh, kalau begitu, aku akan memijat bahumu. Apa kau mau aku telanjang di kantor?
Baiklah. Lalu tuangkan aku segelas air. Ya. Aku ingat kisah istri kecil yang bernasib buruk. Dimulai dengan segelas air. Istri kecil itu tak sengaja menumpahkan segelas air panas ke bapak direktur. Aduh. Aduh. Ah. Kau menumpahkan air. Kau lap. Dengan secangkir air mendidih ini, bapak direktur itu akan menjadi Kasim. Novel memang berbeda dari kenyataan. Tuan Yan, air minummu. Kau tumpahkan airnya. Kau yang lap. Yan Jinghuai, apa kau diam-diam? Di belakangku melirik istriku yang malang. Kau seorang CL, bagaimana bisa kau melihat hal semacam itu? Cepatlah. Meskipun pikiranku agak kurang sehat. Kalau kau benar-benar ingin aku melakukan bintang itu, bintang aku agak takut. Perlu kuajari caranya mengelap. Tanganku. Yan Jinghuai, itu bukan tanganmu. Hah? Hahaha. Pakai sedikit tenaga. Lap pelan-pelan. Sialan, seperti yang diharapkan dari seorang CEO. Kau benar-benar tahu cara bermain. Apa yang harus kita lakukan? Ini tidak bisa bersih. Aku akan pinjam pengering rambut untukmu. Ah. Tak perlu. Yan Jinghuai, kau punya baju ganti, dan kau masih ingin aku mengelapmu. Tidakkah kau bosan? Aku sedang mencarikanmu kegiatan. Bukankah itu bagus? Kau. Sudahlah. Siapa yang menjadikanmu bos? Aduh. Oh. Kau, apa yang kau lakukan? Hidangan itu enak sekali, buka. Tuan Yan, ini kantor. Kau harus tetap hati-hati. Puas. Sangat puas. Ah. Tuan Yan, aku tahu kau baik padaku. Tapi kita tidak bisa melakukan ini. Kau harus melepaskanku. Yan Jinghuai, kamu bukan laki-laki. Hei King. Jalan tak tahu malu. Kau. Jinghuai, kau. Hah? Tuan Yan. Direktur Jiang, dia sangat galak. Aku sangat takut. King, jangan takut. Aku di sini. Kita lihat siapa yang berani mengganggumu. Tuan Yan sangat sibuk. Aku hanya membantu adikku mengurus Tuan Yan. Adikku tidak akan marah kan? Dasar jalang teh hijau sialan. Diam. Sui Huan. Jangan berpikiran sempit. Bersikaplah lebih bijaksana. Aku berpikiran sempit. Aku harus lebih berbesar hati. Jinghuai, jangan lupa. Aku tunanganmu. Cuma tunangan. Bukan istri sungguhan. Tuan Yan, berhenti berdebat. Adikku marah karena aku. Ini semua salahku. Aku akan pergi sekarang. Karena kau juga sudah melihatnya. Aku akan langsung mengatakannya. Jiang Sui Huan, mari kita batalkan pertunangan kita. Aku tidak setuju. Kau tak perlu setuju. Aku belum pernah menyentuhmu selama 3 tahun ini. Aku bahkan membantumu naik dari tukang cuci piring menjadi direktur sepertimu sekarang. Aku tidak berhutang apapun padamu.
Dan aku juga akan memberimu sejumlah uang. Cukup untukmu hidup nyaman seumur hidup. Dia pembunuh. Atas dasar apa? Bahkan aku tergoda dengan persyaratan ini. Sama sekali tidak. Yang kuinginkan adalah seluruh perusahaan Yan dan nyawa keluargamu. Jing Huai. Aku tahu 3 tahun terakhir ini, kau sudah bosan denganku. Kau menginginkan sesuatu yang baru. Aku mengerti. Aku mencintaimu. Semua ini, aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Tapi kau tidak bisa meninggalkanku. Ya Tuhan. Teh ini adalah teh hijau Longjing dari tahun 1982. Pertunangan kita diputuskan oleh Nyonya Tua. Jika dia tidak setuju, aku akan pergi. Aku sama sekali tidak akan merepotkanmu. Nyonya Tua sangat menyayangiku, dan dia peduli dengan penampilan. Dia pasti tidak akan menyetujui ini. Tidak mungkin. Aku tak bisa membiarkan dia membunuh kita lagi. Tuan Yan, aku merasa sangat pusing. Aktingmu bisa lebih buruk lagi. King, kau baik-baik saja. King. Sui Huan, kalau begitu aku akan menunggu ibuku pulang. Kau masih akan menemaniku ke pesta koktail beberapa hari lagi. Kau bisa kembali sekarang. Oh, ya. Jalan. Akan kubuat kau membayar. Baiklah. Dia sudah pergi. Berhentilah berpura-pura. Aku tidak berpura-pura. Aku sungguh-sungguh. Apa kau tahu betapa canggungnya aktingmu? Aneh. Kenapa dalam kehidupan ini, apakah Yan Jinghui tiba-tiba memutuskan hubungan dengan Jiang Sui Huan? Karena aku. Dia punya kekasih baru. Dia ingin menyingkirkan yang lama. Lalu karakter Yan Jinghui. Karena aku menyuruh seseorang menyelidiki masa lalu Jiang Sui Huan. Motifnya tidak murni. Jadi aku putus dengannya. Tuan Yan, kenapa kau memberitahuku ini? Karena aku takut seseorang. Mungkin berpikir motifku tidak murni. Mungkin berpikir aku bajingan yang mengejar hal baru dan membuang yang lama. Oh. Belajar cerdik sekarang ya? Tunggu sebentar. Kenapa? Bajumu tidak meledak kali ini. Aku sudah mengganti semua gayanya ke yang paling murah. Aku tak mau telanjang di depan umum lagi. Jadi kau sengaja menyuruhku menuangkan air juga? Karena melihatmu bingung. Sungguh lucu. Jadi kau hanya mempermainkanku selama ini? Tidak sepenuhnya. Namun, menggodamu. Sungguh menggelikan. Yan Jinghui. Biar saya rangkum untuk semuanya. Jiang Sui Huan masuk rumah sakit jiwa. Si bunga polos dan bapak direktur menetapkan tanggal pernikahan. Akhir bahagia untuk semua. Tapi apakah ini akhirnya? Bagaimana? Apa ada lagi yang kau inginkan? Tidak ada. Dengan kondisi tubuhku, aku tetap tak bisa membeli barang bagus. Belanja hanya untuk jalan-jalan. Tapi aku ingat di istri kecil yang malang. Tuan, ini toko biasa. Permintaan yang kau ajukan ini, kami. Jinghui. Pakaian di toko ini lumayan bagus. Kau pergi dulu. Aku akan menerima telepon ini. Ya. Yuan untuk 3 buah. Harga ini. Dan pakaian yang begitu indah. Letakkan. Apa yang kau lakukan? Oh. Apa? Singkirkan tangan kotormu darinya sekarang. Toko kelas atas seperti kami ini. Apakah ini tempat yang bisa kau datangi?
Kalimat bodoh seperti itu sangat memalukan. Kakak, apa kau sudah terlalu banyak menonton drama pendek? Atau apakah aku salah masuk toko? Kurang ajar. Lihat pakaianmu yang lusuh itu. Kau terlihat seperti orang udik. Pakaian di toko kami, kau tak akan mampu membelinya meskipun kau bekerja seumur hidupmu. Tetapi, ini. Aduh, ini? Pokoknya ini cuma sangat berkelas itu saja. Ini? Kau? Hah, benar. Orang rendahan sepertimu, gaji bulanan, bahkan tidak bisa menghasilkan 3.000 yuan dasar kuli. Apa kau mengerti apa itu tren? Apa itu mode? Jing Huai, selain kau, siapa yang akan memanjakanku seperti anak kecil? Wah, biar ku bilang, jangan terlalu sombong. Suamiku adalah Yan Jinghuai orang terkaya. Hahaha, suamimu Yan Jinghuai orang terkaya. Suamiku adalah Surovi. Dasar orang udik. Kau bahkan tidak tahu bagaimana caranya mengurangi kesombonganmu. Ya, giliranku untuk mengucapkan kalimat klasik itu. Aku akan membeli semuanya di tokomu. Ya Tuhan, itu Surovi. Apa yang kau lakukan di sini? Kal, mulai sekarang semua pengeluaranmu, kutanggung. Kau sudah bekerja keras selama ini, Kak. Hahu. Kau. Dan kau. Apa yang kalian lakukan? Yan Jinwei, apa kau anak kecil? Masih berpegangan tangan sepanjang hari. Tidak mungkin. Apa yang bisa kita lakukan? King menyukainya. Benar kan? Benar. Kal, aku juga ingin berpegangan tangan. Surovi, sudah kubilang, aku bukan kakakmu. Anda adalah saudara perempuan. Kau dijemput dari sungai oleh seseorang. Kau tidak punya ingatan sebelum usia 10 tahun. Yang terpenting, caramu memukulku terasa familiar. Kau pasti adikku. Surovi, kau menyelidiki aku. Aku. Humfo. Bukankah dia juga menyelidiki? Yan Jinghuai, berhentilah berpura-pura. Kau menyelidiki adikku jauh lebih awal dariku. Jauh lebih awal. Kal, pria pembohong seperti ini jelas tidak boleh. Putus dengannya sekarang. Hau. Usahamu untuk memecah belah kami sia-sia. Iya kan? Tapi, aku ingin mendengar penjelasanmu. King. Holmes. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku hanya ingin memastikannya sebelum memberitahumu. Kau ingin memastikan apa? Biar aku beritahu kau tentang apa yang terjadi saat itu. Bocah-bocah nakal. Waktunya makan. Makan. Dia demam. Dia butuh obat. Demam. Dia tidak akan mati. Tapi demamnya parah. Dia benar-benar akan bertambah parah jika tidak minum obat. Tidakkah kau mengerti? Ucapkan satu kata sialan lagi. Dan aku akan membuat kalian semua mati kelaparan. Kakak, Yan Jinghuai kecil. berhenti bicara. Aku lapar. Keluarga kalian akan mengirimkan tebusan besok. Apa kau sakit atau bagaimana? Memangnya aku peduli? Kakak, aku takut. Aku ingin pulang. Jangan takut, cengeng. Ibu dan ayah pasti akan datang menyelamatkan kita. Benarkah? Orang tua kita akan membayar tebusan besok. Dan kita bisa pulang. Cepat. Pergi.
The film was translated and narrated Pergi-pergi. by NVIDIA. Penjara bawah tanah. Hah? Suiwan Yuan. King. Penculikan. Hah? King. Penculikan. King. Kal, King. Kal. Kak, kau baik-baik saja. King. Kal. Kal, King. Kau sudah bangun. Apa kau haus? Apakah kau mau air? Kal, minum punyaku. Ini dibuat dengan ginseng berusia 100 tahun. Sangat bergizi. Apa kau punya akal sehat? Tubuh yang lemah tidak bisa menerima suplemen yang kuat tahu. Aku, so tahu. Aku sedang bicara dengan kakakku. Kenapa ikut campur orang luar? Jika dia benar-benar adikmu, maka aku kakak iparmu. Kan? Adik ipar kecil. Aku, Berhenti. Aku baru saja bangun. Biarkan aku istirahat. aku hanya menahan diri karena kakakku. Kalau tidak aku sudah menghajarmu. Dengan tubuh mungilmu itu, belum tentu siapa yang akan mengalahkan siapa. Tidak yakin. Ayo, ayo keluar dan berlatih. Baiklah. Hari ini kakak iparmu akan mengajarimu. Apa itu sopan santun? Aku, Ahai. aku melihat beberapa gambar dalam mimpiku. Tapi aku masih belum bisa mengingat apapun. Aku punya metode yang lebih langsung. Tas darah. Hanya itu jalannya. Pergi. Menurut analisis DNA, 1 minggu lagi. tidak didukung bahwa He Kin adalah adik kandung Suruofe. Laporan tes. Benarkah tidak? Ahai. Jangan sedih. Jika kakakmu masih hidup, dia akan patah hati melihatmu seperti ini. Apa yang kau lakukan? Bangun. Kakak. Kau. Bisakah kau mengelus kepalaku? Kakak. Pria kedua yang malang dan haus kasih sayang. Kau harus lebih lembut padanya. Ya. Aku akan mendengarkan istriku. Oh kau. Siapa istrimu? Pasangan sialan. Tidak pernah mempertimbangkan perasaan kami para jomblo. He King. Entah kau adikku atau bukan. Orang terdekatmu. Hanya bisa aku. Menyebalkan sekali. Tuan Yan, preman-preman ini disewa dari luar negeri. Tapi identitas asli Klinnya telah dihapus. Kami tidak bisa menemukannya. Kita sudah menyelidiki begitu lama, tetapi belum menemukan petunjuk apapun. Sepertinya sulit. Siapa itu? Jiang Suihuan. Suruofi, Grup Teng Yuan. Orang-orang kaya dari dulu itu, aku sudah memeriksa mereka semua dengan kemampuan membaca pikiranku. Bukan mereka. Benar-benar bukan mereka. Lalu siapa? Jangan lupa, Bapak Direktur kita. Bos besar dalam novel ini.
Mereka The selalu film was muncul terakhir. translated and Bagaimana narrated kau bisa by M menebaknya? Media. Jiang Shuihuan, makan malam sudah siap. Beraninya kau? Aku ketua grup Yan. Nyonya besar keluarga Yan, beraninya kau memanggilku langsung dengan namaku, Ketua Jing. Kita makan malam. Aku takkan makan malam dengan orang biasa sepertimu. Pergi. Pergi. Kau, pergi. Jing Huai, kenapa kau membawaku ke lokasi syuting? Karena aku tidak ingin salah menuduhmu, hanya dengan menjadi asisten kecil. Bagaimana ini menyakitiku? Sebagai asisten aku, duduk di kantor seharian, entah nonton drama atau ngemil. Aku hampir berubah jadi gembul. Tapi menjadi pusat perhatian. Seorang bintang yang dikagumi semua orang. Bukankah itu lebih mempesona daripada asisten kecil yang gemuk? Jing Huai, kamu sangat pusat perhatian. Hahaha. Hei, 2 orang. Tidak boleh bermesraan di tempat kerja. Ngapain kamu di sini? Aku pemeran utama pria kedua dalam drama ini. Nyonya Su dan ibuku berteman baik. Ibuku yang mengaturnya. Tidak. Ada apa dengan ekspresi sedihmu itu? Aku, Suruofi, aku bintang top di negeri ini. Biasanya, kalau kau ingin menggajiku, setidaknya kau harus merogoh kocek 2 atau 300 juta. Awalnya aku tidak ingin kau datang. Kau bersikeras datang meronta-ronta. Aku melakukannya demi adikku. Jika kau yang memintaku, 10 miliar pun aku tak akan datang. Haha. Hahu. Kakak, jangan khawatir. Dengan bintang top sepertiku, sebagai pemeran utama pria keduamu, dramamu ini pasti akan meledak. Popularitasmu akan meroket. Rofi, aku paham perasaanmu. Tapi aku sungguh bukan kakakmu. Aku tak peduli. Aku hanya mengakuimu. Kau satu-satunya adikku. Aku, Kakak, apa kau tidak ingin mengakuiku? jangan nangis. Kok nangis dasar laki-laki cengeng? Hua, Iya ya, aku akui kamu oke. hahu. Sudah kuduga, Dad. Kau tak tega meninggalkanku. Baiklah, ayo kita bekerja. Aku. Enyahlah. Berhenti. Sutradara. Ini tidak benar. Pemeran utama pria dan wanita baru saja bertemu. Bagaimana mereka bisa langsung berciuman? Maksud Tuan Su adalah, menurutku, aku harus muncul di saat ini dan mengganggu mereka. Akhirnya, Lalu, tampar aku dan marahi aku karena mempermainkan perasaannya. Bawa pergi pemeran utama wanita itu lagi. bagaimana kau tahu apa yang akan kukatakan? Sutradara, lakukan saja lagi seperti yang kukatakan. Cepat. Surofi, kamu sudah teriak cut 18 kali pagi ini. Sudah selesai belum? Aduh. Aku. Ini. Mengoptimalkan naskah dari perspektif artistik. Ini demi kebaikan seluruh film. Ayo. Jaga mulutku. Keluar. Humfo. Yan Jinghuai. Akan kugambar lingkaran dan kutuk seluruh keluargamu. Mengganggu pemandangan. Pelayan. Peralatan makan ini, ganti semuanya. Garpunya, ganti dengan yang plastik. Ganti gelasnya dengan yang sekali pakai. Piring ini, ganti dengan yang biasa dipakai untuk kue ulang tahun. Hah? Apa? The film Ganti was saja semuanya. translated Adikku and tidak suka yang narrated mahal-mahal by ini. M Media. Baiklah. Kakak. Ini. Kakak. Duduk di sini. Kau juga duduk. Sopanlah.
Kakak ipar, silakan duduk. Sangat penurut. Adik ipar kecil. Kamu mengganti semua peralatan makan. Begitu perhati-hatian. Tentu saja. Ini, kakak. Coba anggur merah ini, 1 juta per botol. Kalau bukan karena pemiliknya adalah sobatku, aku tak akan bisa mendapatkannya. Kau tidak akan memasukkan sesuatu ke dalam anggur kan? Apa yang kau katakan? Apakah aku orang seperti itu? 3 tahun lalu, putra sulung keluarga Yi menyinggungmu dengan 1 kalimat. Dan kau memasukkan obat pencahar ke dalam anggurnya. Adegan itu. Aku tahu soal ini. Bahkan sampai trending topik. Jadi kamu pelakunya. Yan Jingwei, jangan memfitnahku di depan adikku. Aku menghabiskannya, tidak masalah. Orang tua, aku dengan ramah, mengundangmu makan malam, dan kau memfitnahku di depan adikku. Lain kali, aku pasti akan menaruh obat pencahar di minumanmu. Sepertinya memang tidak ada masalah. Tapi perasaan tidak tenang ini. Ada apa? Gak masalah. Baguslah. Ayo. Sepertinya, kakak ipar terlalu banyak berpikir. Kakak ipar bersulang untukmu. Kau. Jangan salahkan kakak ipar. Orang tua. 3 kakak ipar dalam 1 kalimat. Menikmati keuntungan ya. Kakak. Aku ingin permen kapas. Maukah kau membelikannya untukku? Beli. Tentu aku beli. Meskipun kakakmu miskin, dia masih mampu beli gulali. Kami akan keluar sebentar. Tunggu kami. Ayo pergi. Masih seperti anak kecil. Kamu mau rasa apa? Aku akan makan apapun yang dibeli kakak. Jing Huai. Di mana dia? Pelayan. Permisi, di mana pria yang duduk di sini tadi? Bukankah kau bersama wanita itu barusan? Perempuan apa? Wanita yang sangat cantik. Pria tadi mabuk dan tidak mau melepaskan wanita itu. Jadi, aku membantu memasukkan mereka ke dalam mobil. Mereka pergi kemana? Aduh. Tuan Yan, berhentilah meronta. Saat ini, kau tidak punya tenaga sama sekali. Siapa yang mengirimmu? Selama bertahun-tahun aku dalam bisnis ini, kaulah yang berkualitas tinggi pertama yang kutemui. Pergi. Jangan khawatir. Obat ini memiliki efek samping yang kuat. Saat ini kau tidak mau. Tapi nanti, kau akan ingin meleburkanku ke dalam tulangmu. Jangan khawatir. The film was Malam ini translated and akan narrated tak by terlupakan. M-Media. Kal, jangan marah. Semua pria membuat kesalahan seperti ini. Itu wajar sungguh. Biasa. Kakak iparku mabuk. Mungkin dia hanya salah mengira wanita itu sebagai dirimu. Kau tahu, dengan status kakak iparku, berapa banyak wanita yang ingin naik keranjangnya.
Hei, Kak, jangan gegabah. Beri dia kesempatan lagi. Lepaskan. Hei! Yan Jinghui keluar. Lupakan saja. Pintu hotel mewah ini mahal. Benarkah? Kamu cari mati. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ayo pergi. Ah, ah, ah. Kau. Tolong aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong. Turun dariku. Jangan sentuh aku. Ah, ah, ah. Ya Tuhan. Kakak masih sangat menakutkan. Mengerikan. Ini akan sedikit rumit. Kakak. Kau memaksaku melakukan ini. Bangun. Kamu. Ngaku. Aku telah dibius. Lagian kamu nggak bakal berani cari perempuan lain. Ayo pergi. Aku akan bantu kamu agar sadar. Aduh. Aduh. Nggak ada air. Hotel ini jelek sekali. Ah, ah, ah. Apa? Apa itu? Jangan bilang. Yan Jinghui, kita belum nikah. Kamu nggak boleh begini. Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan bilang. Kau tidak suka ini. Aku suka. Aku suka banget. Tapi aku nggak boleh terlalu agresif. Kalau tidak aku akan terlihat seperti perempuan mesum. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ranjangnya roboh. Peduli amat. Kenapa? Mencoba mencuri ciuman di pagi hari. Dasar rubah kecil. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Setelah kita melakukannya, apa kau tidak punya sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Hai King King, aku bersumpah demi langit dan bumi. Demi bunga dan pelangi. Aku hanya akan mencintai Yan Jinghui seumur hidupku. Tapi bukankah itu terlalu berlebihan? Aku cuma akan bilang aku cinta kamu. Aku... Yan Jinghui bersumpah demi langit, demi bumi. Demi bunga dan pelangi. Sekarang dia hanya mencintai King King. Ya Tuhan, suamiku monster. Ya Tuhan, suamiku monster. Ada apa ini? Apa? Apa yang terjadi? Kamu, jangan mengulangiku. Tenang. Hai King King, ada apa ini? Mungkin. Meskipun A11 tidak terlalu bisa diandalkan, aku masih berterima kasih padanya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menemukanmu? Tunggu sebentar. Jadi, semua yang kupikirkan. Pikiranmu sangat kaya. Yan Jinghui, The film kamu was tahu dan translated kamu tidak and memberitahuku. narrated Kamu by pikir lucu Antonia. mempermainkanku. Tidak sepenuhnya. Akui saja. Maafkan aku. Awalnya, itu karena rasa bersalah. Kau meninggal karena aku, jadi aku ingin menebusnya padamu. Tapi kemudian, aku mendapati diriku semakin menyukaimu. Sungguh, aku sangat menyukaimu. Halo, Baya. Ya, mohon tunggu sebentar. Apa?
Ya. Maaf, tetapi tempat tidur di kamarmu roboh. Kau harus membayar ganti rugi tambahan 80.000 yuan. Baiklah. Lihat dia. Bung, kau hebat. Carl, apa kau baik-baik saja setelah semalam? Tentu saja aku baik-baik saja. Tadi malam adikmu dan aku meresmikan hubungan kami. Aduh, adikku tangkapan yang bagus. Bagaimana orang tua sepertimu bisa mendapatkannya? Ya, selamat. Surovi, kau meninggalkanku sendirian semalam dan kabur. Itu tidak setia. Tidak. Caramu bertindak kemarin, persis seperti ketika aku menggila dengan adikku. Itu semacam penekanan garis darat yang dimiliki seorang adik perempuan terhadap kakaknya. Kau tidak akan mengerti. Bocah ini tidak berbohong. Ngomong-ngomong, Carl, apa yang baru saja kalian pakai beri? Aku sedikit. Pergi sana. Enyahlah. Apa kau membaca sesuatu tadi? Tidak. Pikirannya jernih. Dia tidak berbohong. Aneh sekali. Siapa yang mencoba menjebakku? Telepati. Tidak bisa menyelesaikan semuanya. Jangan khawatir. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Mulai sekarang, tetaplah bersamaku. Pemuda ini tidak punya apa-apa untuk ditawarkan sebagai balasan, kecuali dirinya sendiri. Buat nona muda ini, bahagia. Akan menguntungkanmu. Jadi Dik, bagaimana semalam? Lumayan. Tapi bukan itu yang sebenarnya kau pikirkan. Kau berpikir. Jangan katakan. Harus mengatakannya. Tidak mungkin. Kau. Cium aku, dan aku tidak akan mengatakannya. Aku tidak akan. Hei King, kau mencuri suamiku. Rusak rumah tangga, kau harus mati. Dan pria brengsek ini. Kalian berdua harus mati. Tuan Yan. Bolehkah saya bertanya, apakah Nona He King sehat, miskin, atau kaya? Apakah Anda masih menganggap Nona He King sebagai istri Anda untuk mencintainya, melindunginya, dan tetap bersamanya seumur hidup? Aku bersedia. Nona He King, bolehkah saya bertanya, apakah Tuan Yan sehat, miskin, atau kaya? Apakah Anda masih menganggap Tuan Yan sebagai suami Anda untuk mempercayainya, mencintainya, dan mengikutinya seumur hidup? Aku bersedia. Sekarang atas nama Tuhan, saya menyatakan kalian suami istri. Anda sekarang boleh bertukar cincin. Penulis naskah bodoh. Mengapa pemeran utama pria kedua menyerahkan cincin itu? Tuan Yan, Anda sekarang boleh mencium pengantin wanita Anda. Itu Jiang Suihuan. Kak, apa kau baik-baik saja? Apa kau bodoh aku? Tidak takut senjata. Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Apa yang harus kulakukan? Aku tahu. Tapi aku tidak ingin kau menghadapi bahaya. Kau benar-benar bodoh? Surovi, urus iparmu. Aku akan mengejarnya. Tidak, dia punya pistol. Aku tak takut. Tapi dia gila. Bagaimana jika dia mulai menembak secara acak dan membunuh seseorang? Aku harus pergi. Carl. Lari. Kau pikir kau mau kemana? Aku sudah tinggal di sini selama 10 tahun. Kau pikir kau bisa lari dariku? Lari. Kenapa kau tidak lari sekarang? Jiang Suihuan. Seperti kata pepatah, nyawa dibayar nyawa. Kau pernah membunuhku. Awalnya,
Aku ingin kau membayar dengan nyawamu, tapi kemudian kau menjadi gila. Dan aku tidak ingin repot. Jadi, karena kau bahkan ingin membunuhku saat kau gila. Ini benar-benar tak termaafkan. Bahkan mobil pun gak bisa menabrakku. Hanya kau. Aku... Itu tidak benar. Kapan kau belajar bela diri? Oh tidak. Hei King. Akhirnya kau di sini. Kal, tolong aku. Diam. Kau baik-baik saja. Baguslah, lihat bagaimana aku menghadapinya. Kalian berdua lihat apa? Jiang Sui Huan, kau benar-benar hantu yang gigih. Bahkan di rumah sakit jiwa kau masih membuat masalah. Kaulah yang punya masalah mental. Aku tidak sakit. Aku nyonya besar keluarga Yan. Aku ketua grup Yan. Benar-benar delusi. Berhenti, jika kau maju selangkah lagi, aku akan menembaknya mati. Apa urusanku? Ya. Apa yang kau inginkan? Surufi. Yan Jinghuai. Pilih salah satu. Bunuh dia. Kal, seperti kata pepatah, saudara laki-laki seperti anggota badan, sementara pria seperti pakaian. Jika kau kehilangan satu pria kau selalu dapat menemukan yang lain. Tapi aku satu-satunya saudaramu, Kak. Bocah tengik ini. Ya Tuhan, aku baru 20. Aku tidak ingin mati. Ibu. Menyebalkan sekali. Pilih satu. Saudara atau dia. Aku memilih. Kau. Bagus. Kalau begitu aku akan mengantarmu lebih dulu. Ada apa ini? Dua anjing. Kau mengusirku dari keluarga Yan dan mengambil semua aset kami. Aku akan melawanmu. Mengerti? Akhirnya kau di sini. Aku tidak berani bergerak sebelum kau tiba. Bayi kita telah dianiaya. Kemarilah biar ku peluk. Hei kau kalian. Jangan pamer cintamu di sini. Kau menginjak tanganku. Siapa bilang pria bisa digantikan? Salah. Itu, Jinghuai. Jangan terlalu keras padanya. Aku baru saja ketakutan setengah mati. Lihat iparku bersikap sangat picik. Menyimpan dendam seperti ini. Kau masih muda, jadi aku mengerti kebohongan putih kecilmu. Sakit-sakit. Seperti yang diduga saudara seperti anggota badan. Dan pria seperti pakaian. Aku masih belum penting. Jiang Huai, kenapa kau begitu marah padanya? Kal, The film was translated and jika kau narrated benar-benar by harus memilih Media. barusan, apakah kau akan membiarkanku mati? Suruh kau. Apa yang terjadi di sini? Kalian berdua sudah bangun. Dalam keadaan ini, apakah dia masih Surovi? Ingat pabrik ini. Di sini. Aku hampir membunuh kalian berdua. Dalang itu adalah kau. Terkejut kan? Terkejut aku yakin.
adikmu yang biasanya berperilaku baik dan bijaksana, sebenarnya adalah orang yang ingin membunuhmu. Surwofi itu hanyalah macan kertas banyak bicara, tapi tidak menggigit. Ketika keadaan menjadi sulit, aku harus turun tangan dan menyelesaikannya untuknya. Mungkinkah kepribadian ganda? Jadi ketika kau membaca pikiran Surwofi, tidak ada yang aneh. Ya Tuhan, orang gila lagi. Kakak, bukankah aku sudah cukup baik padamu? Mengapa kau tidak memilihku? Mengapa? Dan kau, Yan Jianghui, keluargamulah yang membunuh adikku. Sekarang aku akhirnya menemukan penggantinya. Mengapa kau mencoba mencurinya dariku? Mengapa? Hahaha. Kakak, aku benar-benar menganggapmu adikku. Tapi kau tidak mencintaiku. Kau telah menyia-nyiakan cintaku untukmu. Karena itu, maka kau pengganti ini tidak punya alasan untuk hidup. Hahaha. Kau, bukankah kau tak terkalahkan? Kalau begitu aku akan menggunakan racun untuk membunuhmu. Tidak. Tidak. Kak, jangan khawatir, itu tidak akan sakit. Itu tidak akan sakit. Hahu. Kakak, semoga perjalananmu menyenangkan, kakak. Hahaha. Hahaha. Ahai. Tuan Yan, apa kau baik-baik saja, Tuan Yan? Selamatkan King King cepat. Baik. Asisten Hei. Bajingan. Bajingan. Kau. Ahai. Bajingan. Ahai. Aduh. King, kau baik-baik saja. King. Ahai. King, kau baik-baik saja. Syukurlah kau masih hidup. Ahai. Jangan guncang aku. Jangan biarkan aku mati karena gemetar setelah selamat dari racun. Ahai. King cari seseorang untuk membantu. Aku akan menahannya. Dengan kemampuanmu yang menyedihkan itu, kau pikir kau bisa menghentikanku? Kalian semua akan mati di sini hari ini. Tuan Yan, kau pergi dulu. Pergi. Hanya 2 orang. Kau pikir kau bisa melawan aku? Su. Ru. Vi. Ada apa? Bangun. Sudah kubilang terakhir kali. Jika kau melakukan ini lagi, aku akan menggantungmu dan memukulmu. Bocah tengik. Gatal ingin dipukul. Kal. Di mana ini? Apakah aku The film melakukan was kesalahan lagi? translated and Ahai. narrated by M Media. Ahai. Bajingan, aku tidak takut padanya. Aku. Katakan padaku, apakah Anda membebaskan Jiang Suihuan, Ini, pembunuh wanita yang kukejar terakhir kali, dan orang-orang yang menculikku? aku yang melakukan semuanya. Kau yang melakukannya. Kau masih melakukan ini. Akan kupukul kau sampai mati. Ada apa ini? Ruofi, bocah nakal. Apa yang kau lakukan lagi? Ibu, tolong aku. Yuan. Apakah itu kau? Apakah kau? Ibu. Kau bilang Yuan. Kau. Bibi Su. Yuan benar-benar kau. Kau masih hidup. Yuan. Hicks. Jadi begitulah.
Betapa menyedihkan. Tuan muda keluarga Su juga menderita leukemia. Hentikan ucapan tak berhatimu itu, bukankah kau bilang kau menemukan kecocokan sumsum tulang untuk anakku? Betul. Dia gadis kecil dari panti asuhan. Berusia 5 tahun ini. 5 tahun. Memaksanya adalah ilegal. Jangan khawatir. Kau hanya perlu mengadopsinya. Memberinya kasih sayang seorang ibu yang dia butuhkan, dan dia pasti akan mendonorkan sumsum tulangnya untuk adik laki-lakinya. Baiklah kalau begitu, kita akan melakukannya dengan caramu. Mulai sekarang, inilah rumahmu. Bibi Su, Gadis konyol, mulai sekarang aku ibumu. Ibu. Ibu. Gadisku yang baik. Hahaha. Ya Tuhan. Alur ceritanya basi banget. Kau sudah mengatakan apa yang ada di pikiran Emo. Maaf Tuan Yan. JT itu artinya Su Yuan Yuan. Oh tidak. He King King. Dia bukan putri kandungmu. Ini bukan sesuatu untuk dibanggakan. JT, ku bilang pada semua orang dia putri kandungku. Tak heran tak ada hubungan darat. Jadi, begitulah adanya. Kakak. Aku sangat merindukanmu, Kak. Kurasa kau ingin aku mati. Bangun. Mundur. Semuanya seharusnya sudah berakhir sekarang.